Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah diberi kesehatan di siang hari ini, ya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana saya selaku PP dari Ibu Umi Zaidah, nama saya adalah Ibu Siti Aisyah dari PP Umi Zaidah, dan saya bertugas di TKP Wilayah. Alhamdulillah saya di angkatan 9 ini saya baru dari PP. Saya ucapkan banyak terima kasih atas khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana telah memberi ruang dan waktu, kemudian ibu-ibu sekalian, di mana ini adalah diskusi masalah visi tentang visi perubahan sekolah. Ini adalah selaku tugas dari PDP yang merupakan proses dan harapan untuk menjadi dasar mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar PDP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasanya kalau Bapak Kepala Sekolah tidak memberi sambutan, oleh sebab itu kami selaku pengajar praktik memberi kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberi sambutan kepada Bapak Sumarti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang kami hormati Ibu Siti Aisyah selaku pengajar praktik PPP angkatan 9, yang mendampingi PPP 9 Ibu Umi Zaidah
di sini pada pendampingan individu ini dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan pengajar praktek yaitu Ibu Siti Aisyah dari TK Al-Khairiyah, di mana pada pendampingan individu ini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada rekan-rekan sejawat sebagai guru, dan ada dari bagian teknik. Pada diskusi kali ini kita akan melakukan diskusi tentang visi dan prakarya perubahan. Sebelum kita melakukan diskusi, saya memaparkan sedikit mengenai visi itu apa. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sama halnya seperti cita-cita kita waktu kecil. Mungkin pada waktu kecil dulu kita sering ditanya mengenai cita-cita kita. Kalau ditanya cita-cita kalian besok ingin jadi apa? Tentu, ya, tentu ada yang mengatakan dokter, guru, atau polisi, ada yang pilot, atau ada yang pengusaha. Menjawab dengan apa yang dia inginkan. Profesi apa yang ingin dia cita-citakan, yang dia harapkan di masa depan. Dia selalu mengatakan dengan penuh semangat, meskipun kita tahu bahwasannya cita-cita itu nanti bisa tercapai atau tidak, tapi dia selalu mengatakan atau menjawab dengan penuh semangat. Gitu, pada waktu kecil ya. Demikian juga dengan visi. Visi memang belum terjadi saat ini. Namun, begitu kuat kita menginginkan terwujud di masa depan. Visi juga merupakan dapat kita ibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Kita mau kemana itu tergantung pada visi kita. Sama halnya visi yang sudah dicanangkan oleh AT Gajah Mada, ya. Mungkin kita tahu, kita semua kenal mengenai AT Gajah Mada. Terkenal dengan apanya? Sumpah Palapa. Ya. Kita semua tentu tahu bahwasanya Sumpah Palapa itu merupakan visi dari AT Gajah Mada, yang mana beliau memiliki suatu harapan atau cita-cita yang ingin menyatukan kerajaan Majapahit menjadi satu kesatuan. Nah, visi yang beliau ungkapkan ini kita kenal dengan Sumpah Palapa, di mana Sumpah Palapa ini mampu menggerakkan warga kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang sangat besar. Kenapa? Karena visi ini sangat visi dari AT Gajah Mada ini sangat mengena pada diri warga dari kerajaan Majapahit, sehingga semua warganya juga ikut mendukung untuk terwujudnya visi dari AT Gajah Mada tersebut. Meskipun AT Gajah Mada ini bukan merupakan suatu raja, tapi beliau bisa mendorong warga untuk mencapai suatu cita-cita yang sangat mulia tersebut, hingga tercapai apa yang beliau harapkan atau apa yang beliau cita-citakan, yaitu menyatukan Nusantara. Dari pengalaman tadi
kalau kita lihat di sekolah kita, meskipun kita bukan seorang kepala sekolah, ya. Iya. Kita bisa menggerakkan atau membuat sekolah kita menjadi apa yang kita inginkan dengan cara yaitu membuat prakarsa perubahan tadi. Seorang guru, profesi seorang guru itu adalah bukan profesi yang berhubungan dengan kertas atau dengan angka atau dengan manajemen administrasi dan lain sebagainya. Tetapi profesi sebagai guru atau pendidik ini berhubungan dengan pertumbuhan daripada murid-murid kita. Jadi untuk membuat suatu misi, maka kita harus mengacu pada kebutuhan murid-murid kita. Nah, di sini nanti kita akan mencoba membuat suatu misi atau cita-cita atau impian tentang bagaimana sih murid-murid kita ke depannya. Untuk itu saya mengajak pada Bapak Ibu guru untuk bermimpi sejenak, untuk menggambarkan bagaimana murid-murid impian masa depan kita, yaitu dengan melengkapi daripada kalimat rumpang berikut. Kalimat rumpang yang pertama yaitu saya memimpikan murid yang bagaimana. Di sini saya mohon Bapak Ibu mengisikan cita-cita atau murid impian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dari impian dari Bapak Ibu mengenai murid kita, yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang berkarakter, disiplin, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu memimpikan murid yang berakhlak mulia sama ya dan religius. Dan yang ketiga ini mengatakan memimpikan seorang murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Dan yang keempat yaitu berprestasi dan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu berakhlak, cerdas, dan inovatif. Dari impian Bapak Ibu guru tadi ini dapat kita ambil suatu kata yang sama-sama semuanya mengatakan bahwasanya kita mengharapkan murid yang berakhlak mulia. Ya. Kemudian jadi kita sepakat ya kita menginginkan murid-murid yang berakhlak mulia. Kemudian kita lanjutkan pada kata rumpang yang kedua, Bluetooth connected. yaitu saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu ditulis di post-it dan ditempelkan.
kurang 1. Oke, dari pendapat Bapak Ibu guru mengatakan bahwasanya saya percaya bahwa murid adalah yang pertama merupakan aset. Kemudian yang kedua, percaya bahwasanya siswa kita adalah siswa yang mandiri. Kemudian yang ketiga, percaya bahwasanya siswa adalah murid merdeka yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang keempat, percaya bahwasanya murid adalah unik dan beragam. Kemudian yang terakhir mengatakan bahwasanya murid mempunyai bakat yang terpendam. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya murid itu merupakan aset. Saya kira betul sekali ya. Aset apa? Yaitu aset untuk masa depan bangsa kita. Ya. Di sini karena murid ini merupakan aset, maka kita harus selalu bisa menjaga dan menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, siswa yang kita jadikan aset tadi harus mampu mandiri. Dalam artian di sini dia bisa berpijak, artinya bisa berpijak pada dirinya sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Sampai itu juga murid kita merupakan murid atau individu yang unik dan beragam. Kita tahu bahwasanya murid kita memang tiap-tiap murid memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai pendidik kita harus menghargai perbedaan yang dimiliki oleh murid tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tugas kita hanya menuntun murid-murid tersebut sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki. Kemudian memiliki bakat yang terpendam. Ya. Kita tahu tadi sama halnya dengan yang tadi bahwasanya murid kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan kemampuan ini kalau tidak kita gali maka kita tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh murid-murid kita. Sehingga sekali lagi kita sebagai guru kita harus mampu menggali potensi yang ada pada murid-murid kita. Oke, itu adalah dari pendapat dari Bapak Ibu mengenai murid, kepercayaan murid kita terhadap murid-murid kita. Kemudian menginjak yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Silakan Ibu dan Bapak menuliskan. Di sekolah kita mengutamakan apa? Bapak Ibu mengatakan bahwasanya di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan toleransi. Kemudian ada yang menuliskan mengutamakan tanggung jawab. Yang ada lagi juga yang mengatakan mengutamakan pembelajaran yang berguna
kepada siswa. Dan yang keempat yaitu mengutamakan pada peserta didik. Dan yang terakhir mengutamakan kedisiplinan dan kreativitas. Dari pendapat Bapak Ibu tadi, berarti di sini sekolah kita mengutamakan, ya, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan berpusat pada murid. Nah, itu menurut pendapat Bapak Ibu. Saya kira memang betul ya. Oke, yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwasanya menurut Bapak Ibu yang pertama mengatakan bahwasanya disiplin adalah kunci kesuksesan. Yang kedua, mereka adalah hebat. Yang ketiga, kedisiplinan merupakan bagian dari kesuksesan. Yang keempat, sekolah tempat mencari ilmu dan pengembangan bakat. Dan yang kelima adalah tanggung jawab dan disiplin. Jadi dari sini sebagian besar dari Bapak Ibu murid di sekolah saya sadar betul bahwasanya disiplin, ya. Jadi murid-murid kita harapkan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kemudian untuk yang kelima, kalimat tentang yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Silakan Bapak Ibu tuliskan di post-it. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian ada yang menuliskan yakin untuk bersama menuntun akhlak berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kemudian ada yang menuliskan bahwasanya saling berkolaborasi untuk mewujudkan impian. Terus yang keempat ada yang mengatakan bahwasanya proses belajar mengajar di sekolah membutuhkan kolaborasi. Dan yang terakhir, bisa mewujudkan cita-cita mereka seperti bisa mewujudkan cita-cita mereka atau peserta didik saya. Jadi kita yakin bahwasanya kita mampu mengantarkan anak didik kita
nyaman dan menyenangkan. Dan bisa juga dengan mengembangkan bakat tadi. Ini berarti kita yakin bahwasanya kita mampu mengarahkan peserta didik kita untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian yang keenam, kalimat penumpang yang keenam, yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwasanya titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwasanya pembelajaran yang menyenangkan diawali dari kesadaran guru untuk mau berinovasi. Kemudian ada yang menuliskan disiplin adalah kunci sukses. Ada juga yang mengatakan peserta didik mempunyai potensi yang bisa diasah secara optimal. Kemudian mencetak generasi muda itu tidak mudah dan harus dengan kesabaran. Terus yang terakhir yaitu disiplin. Jadi kita memahami bahwasanya dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka di sini dapat menggali potensi. Ya, ini tadi peserta didik mempunyai potensi yang bisa diarahkan secara optimal. Ya, jadi bisa menggali potensi peserta didik kita dengan disiplin. Oke, dari kata-kata umpan tadi yang merupakan cita-cita dari Bapak Ibu sekalian, apakah visi yang sudah ada di sekolah kita sudah sesuai dengan cita-cita atau harapan yang Bapak Ibu cita-citakan? Kita buka untuk visi SMPN 1 Gede, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam berprestasi, mandiri, berkarakter, berwawasan global, berdasarkan impact dan impact serta peduli lingkungan. Gimana? Apakah semua visi dari SMPN 1 Gede ini sudah sesuai dengan harapan atau impian dari Bapak Ibu sekalian? Sudah tercermin semua. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Iya. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sudah pas semua sudah. Iya, sudah kita karena sudah kita musyawarahkan bersama ya.
kita harapkan dan sudah berpihak pada kulit. Karena tadi yang kita harapkan itu semua adalah berpihak pada kulit. Nah, kalau sudah, tinggal kita mengimplementasikan dari visi tadi, yang mana di sekolah kita sudah kita implementasikan, di antaranya untuk unggul dalam prestasi. Kita sudah tahu bahwasanya alhamdulillah sekolah kita semakin hari semakin banyak prestasi yang dicapai oleh murid-murid kita. Itu berkat dari kerja keras dari Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kemudian untuk mandiri, saya kira murid-murid kita sudah mandiri ya, meskipun ada 1-2 anak yang masih perlu bimbingan dari kita. Itu adalah tugas kita. Kemudian kata yang berikutnya yaitu berkarakter. Jadi untuk berkarakter saya yakin bahwasanya siswa kita sudah memiliki karakter yang baik. Kemudian berwawasan global, yang mana di sini berwawasan global. Untuk menumbuhkan kesadaran berwawasan global ini kita harus menunjukkan sikap, yaitu nasionalisme kita, agar bisa dicontoh pada murid-murid kita. Nah, kita yakin, kita tahu bahwasanya setiap Bapak Ibu guru sudah memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Kemudian untuk ITEK ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya untuk perkembangan ITEK sekarang ini sangat pesat, ya, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut. Meskipun kita masih belajar ya, saya juga masih belajar. Ya karena kita gimana ya, mungkin lebih pandai daripada murid-murid kita kalau masalah itu. Lebih update. Iya. Makanya kalau saya mau menggunakan pembelajaran yang berbau-bau IT, saya nyeret sama Bu Sofi atau Mas Yasin. Kemudian untuk IMTAK saya kira sudah banyak yang sudah kita implementasikan. Di antaranya ada pembiasaan yang sudah kita lakukan, yaitu sholat duhur berjamaah sudah kita lakukan. Jadi baca surat pendek. Untuk yang peduli lingkungan ini juga sudah kita implementasikan, yaitu dengan kegiatan bank sampah, Jumat bersih, ya, itu juga sudah kita terapkan pada anak-anak. Jadi untuk visi tadi sudah bisa berjalan dan mudah-mudahan bisa membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk visi dari guru penggerak, karena saya sebagai calon guru penggerak, di sini saya ditugasi untuk membuat visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya yaitu terwujudnya generasi yang religius, cerdas, dan adaptif. Di mana dengan harapan saya menginginkan siswa saya ini religius, yang mana dia bisa menjalin hubungan baik antara Sang Pencipta, makhluk ciptaannya, dan pada alam sekitarnya. Kemudian cerdas, saya mengharapkan
menginginkan, ya, bercita-cita bahwasannya murid saya akan lebih kreatif dalam memperoleh dan menerapkan informasi pengetahuan dan keterampilannya. Jadi dia lebih cerdas. Kemudian yang ketiga ada yaitu dia mampu menyesuaikan diri kapan dan dimanapun dia berada. Nah, di sini itu adalah cita-cita saya pribadi. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya angkat di sini yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa. Harapan dari prakarsa perubahan di sini saya ingin mewujudkan peran pendidik dalam melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan meningkatkan kreativitas siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya gimana zazanya untuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan kita bisa mewujudkan pada anak-anak kita. Kemudian alasan saya memakai prakarsa perubahan tadi yaitu dengan potensi yang sudah dimiliki di sekolah kita, bahwasanya kita sudah memiliki 4 ruang laboratorium komputer. Kemudian di samping itu juga hampir semua siswa-siswa kita sudah memiliki HP, yang mana di situ nanti bisa kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Adapun untuk mewujudkan prakarsa perubahan tadi, saya menggunakan pendekatan yaitu inquiry persepsi, yaitu apresiatif, yaitu manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yang mana pendekatan kita ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal positif yang telah dilakukan dan bagaimana hal positif tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan positif, di mana pendekatan ini dapat kita lakukan dengan langkah-langkah kerja yang terdiri dari pertama membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di mana langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama, berdialog bersama kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua yaitu mencari dan membaca literatur mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kreativitas
terakhir, bagaimana memilih teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas siswa. Ada langkah-langkah yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu mencari contoh nyata bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yaitu kita lakukan dengan wawancara atau studi literatur. Yang kedua, menggali informasi tentang kreativitas siswa di bidang teknologi, yaitu kita lakukan melalui survei dan wawancara. Dan yang ketiga yaitu melakukan wawancara atau survei tentang kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi di kelas. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan pada gali mimpi ini saya membuat pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas siswa? Dan yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan semua mata pelajaran? Sedangkan untuk pendidikannya, yang pertama yaitu membuat lembaga observasi tentang kreativitas siswa di bidang teknologi. Yang kedua, selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi bersama teman sejawat untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, siswa lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk membiasakan diri memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, media apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, apa usaha yang dapat dilakukan agar memanfaatkan teknologi dapat terus dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Adapun tindakan yang sudah dilakukan, yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan materi dan karakter siswa. Kemudian, setiap guru dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelas. Kemudian, memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Dan yang terakhir, memberi reward kepada siswa yang memiliki kreativitas tinggi. Sedangkan langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yaitu siapa yang memantau dan mengarahkan dan memonitoring agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Langkah yang saya lakukan yaitu mengajak rekan guru atau teman sejawat untuk mengobservasi kelas. Jadi dengan mengobservasi ini kita tahu apa kekurangan dan kelebihan kita dalam mengajar. Yang terakhir yaitu selalu memanfaatkan teknologi dengan metode pembelajaran yang bervariasi di kelas. Itu tadi adalah prakarsa perubahan yang telah saya buat. Mungkin sekarang mari kita membuat prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri, berkarakter, berwawasan global, berdasarkan impact dan impact serta aktivitas lingkungan.
ide tentang prakarsa berdasarkan visi sekolah kita ya. Ya, monggo. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Uni atas waktunya. Saya ingin mencoba untuk mengungkapkan kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi sekolah kita. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi di kalimat lumpang, ternyata aktivitas di sekolah kita, harapan-harapan cita-cita kita tentang guru kita itu sudah sangat sejalan dengan visi yang sudah kita miliki di sekolah SMP Negeri 1 Budha Kecinta ini. Nah, dari sini maka untuk mencapai visi, maka kita perlu membuat suatu kalimat prakarsa perubahan yang ingin dituju. Nah, kalau di sini yang saya pikirkan adalah karena dari beberapa diskusi tadi, jawaban tadi, ada kata yang cukup dominan beberapa kali diulang pada beberapa pertanyaan, yaitu dari kata disiplin. Sehingga saya ingin menyampaikan ide prakarsa perubahan saya adalah terwujudnya peserta didik yang disiplin, berkarakter mandiri, religius, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau saya lebih ke arah sana, jadi mengenai pada disiplin, kemudian berkarakter mandiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Itu yang mungkin bisa. Ini nanti saya coba mengulang lagi ini kalimat prakarsa. Bagaimana Bu Uni? Boleh saya ulang kembali? Lalu saja Bu. Kalimat prakarsa perubahannya adalah terwujudnya prakarsa perubahan visi sekolah. Terwujudnya peserta didik yang disiplin, berkarakter mandiri, religius, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi kenapa saya ambil walaupun tadi mungkin tidak ada kata-kata lingkungan pada kalimat lumpang, tetapi menurut saya kok ada lingkungan? Oke, karena ada berarti ya, alhamdulillah berarti kalimat saya sudah sangat cocok sekali ya Bu Umi ya, berdasarkan lumpang tadi. Alhamdulillah. Ini menurut saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Umi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ines sudah membuat prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang disiplin, berkarakter mandiri, religius, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana
untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang menambahi atau merevisi atau ya silakan. Ya, Ibu Sofi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau buat kalimat prakarsa perubahan lagi bahwa ini bisa disimpulkan oleh yang lainnya. Kalimat saya seperti ini, terwujudnya peserta didik yang berkarakter unggul dan berwawasan global berdasarkan impact dan impact. Oke, prakarsa perubahan dari Bu Sofi menyatakan bahwasanya terwujudnya peserta didik yang berkarakter unggul dan berwawasan global berdasarkan impact dan impact. Mungkin ada lagi? Oh sudah. Ada yang perlu ditambahkan? Tidak? Oke. Dari kedua prakarsa perubahan tadi, yaitu yang prakarsa yang oleh sama Bu Sofi, mungkin dapat kita simpulkan atau kita gabungkan dari keduanya. Bumi menyetujui, boleh saya tidak menambahkan, saya cuma ingin memperkuat kalimat prakarsa yang tadi sudah saya sampaikan dengan yang disampaikan Bu Sofi. Mungkin dari dua kalimat prakarsa tersebut, di sini nanti kalimat prakarsa perubahan itu kan apa yang ingin kita wujudkan, kalimat ini nanti akan kita jabarkan sesuai dengan kerja yang tadi gitu. Nah dari sini kalau misalnya nanti kita mengarah kepada pertanyaan dari Bu Sofi, kita masuk pada impact dan impactnya, memang benar nanti kita bisa mengeksekusi di atur eksekusi akhir. Tetapi nanti kita akan langsung dengan visi misi sekolah kita, visi sekolah kita. Jadi kalau menurut saya, ini mungkin sebagai masukan saja ya Bu Mide. Kalau menurut saya lebih ke arah kita ambil salah satu atau beberapa poin penting dari kegiatan ini prakarsa yang tadi. Jadi dari hasil kalimat yang tadi kita ambil beberapa poin yang nantinya bisa kita buat untuk atur eksekusi untuk mencapai visi. Jadi kembali lagi di sini yang mau dikedepankan adalah karena tadi beberapa ada yang disiplin dan tanggung jawab terhadap lingkungan itu banyak. Karena sekolah kita juga adalah sekolah adiwiyata, alhamdulillah yang semoga nanti akan menjadi adiwiyata mandiri. Nanti ke depannya, jadi mungkin lebih ke arah terwujudnya peserta didik
terwujudnya peserta didik yang disiplin dan mandiri, mungkin kita prestasi ya, karena kita lihat beberapa program prestasi ya, jadi lebih ke arah ke bukan berkara terwujudnya peserta didik. Mungkin Bu Erna bisa menambahkan sedikit, Bu Erna, monggo. Dan berprestasi serta berbudaya jadi itu kan gabungan dari dua-duanya itu. Terwujudnya peserta didik yang disiplin, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Berdasarkan impact dan dampak. Nggak usah. Kalau misalnya kita revisi, jadi Prakarsa Pembelajaran itu langkah baiknya ada satu yang kita tonjolkan yang akan kita eksekusi lebih dahulu. Jadi kita step by step. Prakarsa Pembelajaran mungkin mendukung visi. Jadi tidak harus impact ini kita munculkan. Tidak harus kita prestasi apa ini? Ya kita prestasi prestasi. Nah, jadi dari prestasi itu nanti kita berprakarsa, nanti semuanya akan memilihnya. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Yang berorientasi pada disiplin dan tadi loh
kita simpulkan terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan disiplin melalui pendidikan karakter. Terima kasih. Jadi sudah kita ambil kesimpulan bahwasanya prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita ini memprakarsai terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan disiplin melalui pendidikan karakter. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi panjenengan sedanten, terutama pada Bu Ais ya, karena bimbingannya saya agak grogi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses diskusi untuk menentukan visi sekolah dan prakarsa perubahan terlaksana dengan baik. Dan untuk mencapai hasil rumusan dari diskusi bersama tadi, yaitu terwujudnya visi peserta didik yang berprestasi dan disiplin melalui pendidikan karakter. Tentunya visi dan harapan ini tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh guru sendiri ya Bu, dan Ibu dan Bapak. Tentunya sangat perlu untuk berkolaborasi dengan rekan dan guru dan juga khususnya Bapak Kepala Sekolah, juga warga sekitar. Terima kasih.